Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ada mandatori atau ada kewajiban yang harus saya sampaikan ke teman-teman Boboto tentunya mengenai pembelian tiket yang mana sudah dibuka ya. Jadi untuk pembelian tiket laga ACL 2 antara Persib Bandung menghadapi Lion City Seller tanggal 24 Oktober mendatang atau tepatnya hari Kamis, itu teman-teman sudah bisa membeli tiketnya dari kemarin untuk yang umum. Walaupun memang ada yang masih susah masuk atau loading, itu teman-teman bisa untuk logout dulu, namun ya loginnya di device yang sama atau di handphone yang sama gitu ya. Jadi ya tidak perlu update lagi, tidak perlu ke Play Store atau ke App Store. Cukup di Persib Apps di sebelah kanannya ada logo logout lah, atau keluar dulu terus masuk lagi dengan nomor telepon atau email yang sama tentunya gitu ya. Jadi ini sudah dibuka, mangga silahkan. Tiketnya masih lumayan banyak karena ini salah satu laga kandang yang bisa dihadiri full oleh teman-teman Boboto semua di bulan Oktober ini. Jadi kalau untuk Liga 1 dan ACL 2 ini berbeda ya untuk ya peraturannya maupun dari panpelnya, sehingga ACL 2 ini tidak berkaitan dengan Liga 1. Kalau Liga 1 Persib Bandung masih menyisakan 4 laga tanpa penonton, tentu saja 1 laga tanpa penonton yang full, lalu 3 laga lagi nantinya penutupan Tribun Utara dan Selatan. Tapi kalau di ACL 2 ini bebas semuanya, tidak ada aturan tanpa penonton, jadi bisa dihadiri oleh Bobotoh. Makanya mangga ini kesempatan teman-teman untuk mendukung langsung secara full di Sijalak Harupat tanggal 24 Oktober mendatang. Nah, tiketnya memang yang paling murah untuk umum itu Rp125.000 teman-teman. Kalau yang punya member, atau kita mulai dari Planet Persib saja, Planet Persib yang punya paspor Planet Persib, teman-teman bisa mendapatkan harga paling murahnya Rp100.000. Lalu yang punya membership biru itu Rp118.000 paling murahnya. Lalu yang membership putih 113.000 untuk membership biru, 118.000 untuk membership putih teman-teman punten. Jadi kita ulangin lagi ya, saya agak-agak lupa. Untuk paspor, pemegang paspor Planet Persib 100.000 paling murahnya, membership biru 113.000, untuk membership putih itu 118.000, dan terakhir untuk umum itu 125.000. Mangga, ini semua stadion atau semua tribun masih terbuka dan masih banyak untuk tiketnya. Silahkan kalau yang masih susah masuk, di logout dulu lalu login lagi. Ya memang ini agak sedikit menyusahkan, tapi ya malum lah ya, perjalanan digitalisasi ini memang tidak mudah, tapi setidaknya kita sudah mencoba menjadi yang pertama teman-teman. Ya kita apresiasi juga untuk manajemen Persib Bandung, dan mudah-mudahan semakin enakin lagi untuk tim IT-nya mendesain atau ya memperbaiki sistem dari Persib Apps ini sendiri. Nah, ini berhubungan dengan Planet Persib dulu ya. Hari ini juga akan ada beberapa orang terpilih katanya dari teman-teman Bobotoh yang memang sudah membeli paspor Planet Persib, akan diajak ke stadion atau melihat langsung Persib latihan gitu ya. Jadi hari ini Persib akan latihan dan beberapa orang akan diajak untuk berfoto, lalu tanda tangan secara eksklusif, bisa ngobrol dengan pemain Persib Bandung juga, dan memang ya pokoknya beberapa keistimewaan akan diberikan katanya. Tapi ya tetap dipilih ya teman-teman, dipilihnya berdasarkan apa saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau yang daftar sampai dengan maksimal tanggal 18 Oktober kemarin itu berkesempatan diajak katanya untuk melihat secara langsung atau secara dekat Persib Bandung latihan teman-teman. Nah, ini untuk kedepannya atau untuk menghadapi ACL 2 ini, Persib Bandung memang sudah akan
ya mempertahankan setidaknya strategi atau gaya permainan yang memang kemarin sudah bagus, tapi menghadapi Lion City Sailor besok tanggal 24 Oktober itu Bojan Hodak mengatakan akan ada beberapa situasi yang berubah lagi. Ya memang di sini kemarin katakanlah kalau Gustavo Franca sebetulnya bisa masuk katanya. Jadi ya alhamdulillah walaupun tidak kebobolan tapi setidaknya bisa menambah apa namanya ya lini pertahanan Persib Bandung jadi lebih baik lagi karena ada beberapa sorotan atau beberapa evaluasi yang sudah dilakukan kemarin. Jadi untuk Bojan Hodak mengatakan kalau kemarin seandainya Tyrone Del Pino tidak kolaps gitu ya atau tidak blackout ya bisa saja Franca main, tapi akhirnya Tyrone Del Pino mendapat sedikit cedera ya sehingga ya Franca ya tidak dimainkan gitu ya. Jadi kemarin tuh yang cedera sebetulnya ada beberapa orang, katakanlah ada DDS, lalu ada Gustavo Franca dan juga satu lagi ada Rezaldi Hehanusa. Nah ini yang menjadi sorotan adalah kalau Gustavo Franca sudah bisa, menurut Bojan sudah bisa main, tidak ada masalah lagi, kedepannya sudah bisa main. Nah, untuk yang Rezaldi ini memang ada sedikit kambuhan lagi katanya, makanya lagi sering dikasih suntikan pereda nyeri. Namun ya selain itu juga harus melakukan beberapa perawatan dan pemulihan secara terpisah gitu. Nah ini ya tugas baru juga untuk fisioterapis yang baru gitu ya. Dan juga ada dari DDS teman-teman. Nah ini yang menarik dari DDS adalah sampai-sampai beberapa orang gitu di manajemen mengatakan ini penyakit DDS ini misterius teman-teman. Penyakit DDS ini aneh karena setelah pulang dari Cina katanya kerasanya di pesawat. Ini bocoran aja buat teman-teman. Jadi ketika pulang dari Cina ya tidak ada masalah, tapi ketika naik pesawat pulang ke Indonesia itu katanya kerasa sedikit nggak enak di badannya, lalu ya kayak apa ya ya nyeri gitulah, nyeri. Namun ketika diperiksa sesampainya di oleh tim dokter gitu ya di Indonesia itu katanya ya tidak ada yang sesuatu yang mengganjal gitu atau tidak ada sesuatu yang memang oh ini cedera itu, makanya harus di ronsen atau di MRI. Tapi ya sampai sekarang belum ada hasilnya, baru hari Senin besok katanya ya tim dokter juga akan coba observasi lebih jauh lagi. Jadi memang ini ya selain aneh, selain misterius juga belum ketahuan apakah memang benar semisterius itu atau memang benar seaneh itu penyakit dari DDS. Jadi ini bukan cedera ya teman-teman, ternyata penyakit. Jadi sakit, DDS merasakan sakit bukan cedera. Jadi cederanya sih katanya udah yang pangkal paha, memang ada pembengkakan, terakhir update tuh ada pembengkakan di pahanya. Namun kalau yang sakit ini baru, ini sakit bukan cedera. Jadi sakitnya sakit aneh katanya, misterius, belum bisa terdeteksi ini sakitnya apa. Nah ini ya kita tunggu saja. Makanya kemarin ada opsi ya ketika Bojan ditanyakan apakah memang akan menambah lini serang Persib Bandung atau tidak di bursa transfer kedua besok, ya bisa jadi katanya. Jadi ya kita lihat dulu saja kondisi DDS sejauh mana. Kalau memang ya tidak bisa bermain terus ya percuma katanya. Jadi ya kalaupun cedera ya sampai kapan, karena sedangkan kan Persib Bandung sekarang tekanannya jauh lebih 2 kali lipat, ada ACL dan juga ada Liga 1 gitu ya. Jadi ya setidaknya ya kita doakan yang terbaik sajalah untuk DDS dan beberapa pemain yang cedera lainnya gitu ya. Namun dari tim dokter juga ini mendapat sedikit sorotan teman-teman. Jadi kemarin juga disorotnya ketika Tyrone Del Pino kolaps gitu di lapangan selama 30 detik. Itu kan tim yang pertama melakukan tindakan itu dari tim kesehatan atau dokter daripada Persebaya Surabaya gitu ya, dengan fisioterapisnya. Jadi ya tim dokter Persib itu mungkin ya entah karena jaraknya memang lebih dekat bench Persebaya, sedangkan ya
Persib kan agak di sebelah sana gitu ya. Jadi ya inilah agak sedikit disorot lah. Intinya adalah apakah tim dokter Persib ini masih mumpuni atau tidak katanya. Jadi ya banyaklah hal-hal di luar sana yang memang menjadi sorotan, tapi intinya kita juga harus optimis saja bahwa Persib Bandung walaupun tanpa beberapa pemain inti yang sedang cedera ya kita bisa meraih maksimal, karena sekarang juga Persib menjadi tim yang memang produktif untuk mencetak gol walaupun tanpa David Da Silva teman-teman, dan itu sudah ditegaskan oleh Bojan Hodak kemarin ya. Jadi sekali lagi ya Persib bisa tanpa DDS, sehingga ya kita lihat dulu lah untuk perkembangan penyakit dari DDS ini apa besok hari Senin, dan memang belum bisa ikut latihan juga teman-teman karena memang masih merasakan nyeri katanya gitu ya. Jadi ya mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.